Halo viewers dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan saya Jackie yang masih beluki di Tambai Chen. Menginformasikan dunia terhenyak hening tanpa kata tak mampu bersuara, memberitakan kejahatan yang tiada henti, mulai dari pencurian, pengedaran narkoba dan penyimpangan seksual. Semua tersaji dalam kisah nyata. Kenyataan yang seolah tak ada habisnya untuk menjadi bahan berita di negeri ini. Jadi dari itu mungkin sepenggal film dari negara Korea yang berkisah tentang dimana ketika sebuah organisasi kejahatan dari negara Korea Utara yang melewati perbatasan dan memasuki wilayah Korea Selatan, hingga diutuslah detektif dari Korea Utara yaitu Im Chal-ryung. Namun karena susah lidah ini menyebutnya, jadi agar lebih mudah kita sebut saja Pak Bahrun. Dan di sana ia mendapatkan bantuan dari kepolisian setempat yaitu Kang Jin-tae atau kita panggil saja Pak Imo, guna untuk memburu komplotan penjahat berbahaya yang kabur ke Korea Selatan yang bernama Chaki Seong atau kita panggil saja Penjol. Penasaran seperti apa perjuangan Pak Bahrun dan Imo untuk menangkap si Penjol yang dalam perjalanannya penuh adegan yang berbahaya dan beradrenalin yang bisa mendorong hormon yang ada di tubuh kita ikut bergejolak? Maka dari itu tidak lama-lama lagi kita gaskan saja. Namun sebelum itu jangan lupa duduk yang rapi, sediakan cemilan, siapkan kopi panas, pasang kedua handset, dan inilah tugas rahasia. 1, 2, 3, plekece. Berlatar di Korea Utara, tepatnya di kota Pyongyang, di mana di tempat tersebut terdapat sebuah pabrik pembuatan uang palsu secara massal, dan di situ juga sedang dilakukannya operasi penggerbekan untuk menangkap para pelaku pembuat uang palsu. 수고했다. 아니, 다 털군의 대공무니만 또 쳐다보란 말인가? Diketahui bahwa polisi yang memimpin operasi ini adalah Pak Bahrun dan kekasihnya yaitu si Murni. Dikarenakan hujan yang mengguyur TKP, si Bahrun memutuskan untuk bergegas melakukan penggerbekan ini tanpa tahu bahwasanya di dalam sedang terjadi adu tembak, hingga ketika si Bahrun dan rekan-rekannya sampai ke dalam langsung menumbangkan salah satu persatu buronannya. Dan betapa kagetnya si Bahrun seketika itu ketika ia mengetahui bahwasanya dalang dari semua pembuatan uang palsu adalah seorang atasannya yaitu si Penjol, yang saat itu juga si Murni dijadikan sandera olehnya dan mengancam si Bahrun agar ia menjatuhkan senjatanya. Hingga terjadilah hal demikian. Bukan hanya Bahrun kehilangan rekan-rekannya, tapi juga Bahrun harus kehilangan si Murni akibat tragedi itu yang mengakibatkan kegagalan dalam misi kali ini. Dari gagalnya Bahrun menyelesaikan operasi ini, tapi akibat dimana ketika semua orang tewas kecuali Bahrun, ia pun dicurigai jikalau si Bahrun terlibat dalam kasus ini. Dan Bahrun pun bersumpah bahwa ia tidak ada kaitannya dengan ini, dan jika ia diperbolehkan, ia akan benar-benar menangkap si Penjol, bahkan jika harus kehilangan nyawanya sendiri. 지금 죽이디 않으면 내 뼈가 가르대도 자기 성이 죽기로 남조선에 갑니다. Sebagai seorang atasan, Pak Kasiran yang sudah tahu seperti apa Bahrun, hingga jika ia ingin memperbaiki semua ini dan bertanggung jawab, maka ia harus mau menjalankan misi gabungan dengan Korea Selatan yang akan diselenggarakan 7 hari lagi, yang telah dirapatkan oleh para atasannya dan mendapatkan informasi tentang Penjol yang dimana ia kabur ke Seoul, Korea Utara. 일주일 뒤에 서울서 북남 장갑과 배당이 개최된다. 이례적으로 Berpindah ke Korea Utara di mana terlihat seorang pria yang di situ ia sedang menyamar dengan kostum berwarna merah. Dia adalah si Imo yang saat itu pula ia sedang mengejar seorang pria. Namun ketika ia hendak menangkapnya, tiba-tiba anak perempuan dari si Imo menelponnya. 알았어 안 갈게. 빨리 와. 아이폰? 사줄 건데. Dan ketika si Imo sedang asyik ngobrol tanpa tahu bahwa pria ini berhasil kabur. Akibat kelalaian si Imo dalam bertugas, si Imo diskorsing selama 3 bulan oleh atasannya yaitu si Samsul. 3개월 정지고 적당히 묻을 테니까는 그렇게 알아. 무슨 뭐 누구는 그만들였나? Berlanjut, Imo yang dimana ia sedang menjalani skorsing
dan puyeng karena tidak ada pemasukan, ditambah anak perempuannya yang selalu meminta iPhone. Saat itu pula si Imu dihubungi oleh Samsul bahwasannya ia ingin bertemu dengannya dan sudah menunggu di depan rumah yang dengan tujuan untuk memberitahu bahwa akan ada misi gabungan antara Korea Utara dan Selatan, dan berjanji akan membantu Imu memperbaiki nama baiknya jika ia mau melakukan tugasnya kali ini. Dan si Samsul pun memberikan dokumen yang berisi berkas-berkas tentang kasus yang akan ia tangani. 공조 수사? 내가 이거 좀 복구 좀 시켜주려고 이러는 거 아니야. Sesampainya di rumah Imu, dan di situ pula si Imu sedang meneliti berkas yang baru saja diberikan oleh Samsul, dan benar saja saat itu pula si Imu yang tak sengaja melihat berita di TV yang dimana berita tersebut berkaitan dengan akan diadakannya misi gabungan yang akan dibicarakan oleh para eksekutif. Mengingat si Imu yang dimana sebagai kepala keluarga yang dimana banyak kebutuhan yang harus ia penuhi, dan sebagai seorang polisi gaji yang ia terima masihlah belum cukup, dan ketika mengingat perkataan si Samsul yang dimana jika ia berhasil menyelesaikan tugas ini bukan hanya ia biasa naik pangkat, tapi juga gajinya pun akan dilipat gandakan, hingga membuat si Imu tak menyia-nyiakan kesempatan ini. 그동안 묵묵부답이었. 있지. 네 연봉도 오를 거 아니야. 마, 세상에 이런 기회가 또 어디 있냐? Berlanjut sampailah Barun di Seoul, di mana ia sudah ditunggu oleh Imu dan berbekal foto yang Imu bawa hingga mudah untuk mengenali si Barun dengan tampang gagahnya. Mengingat bahwa ada aturan yang melarangnya siapapun membawa senjata api, si Imu pun langsung melucuti senjata milik Barun dan akan ia sita sampai terselesaikannya misi ini. Di sisi lain, Imu yang seharusnya bertugas membantu Barun menangkap si penjol, tapi karena perintah atasannya si Imu hanya diperintahkan untuk seolah-olah membantu Barun dan dimintanya agar ia mengalihkan fokus si Barun dan menyerahkan tugas menangkap penjol ke si Samsul. 기사님은 최대한 북한 형사한테 협조하는 척 하시면서 적기성 추적하고 체포하는 건 저희가 할 거예요. Sudah lumrah jika antara keduanya masihlah belum saling mempercayai satu sama lain, yang dimana ketika si Imu menyuruhnya untuk menggunakan HP miliknya dengan tujuan agar si Imu bisa menyadap semua yang direncanakan oleh Barun, dan dengan tenangnya si Barun menolaknya dan memberitahu bahwa ia punya ponsel sendiri. 나도 있어. 저도 손처럼 주디 말라. Berlanjut ketika Barun yang sudah mengetahui di mana keberadaan anak buah penjol hingga menyarankan si Imu agar ia bergegas menuju tempat tersebut yang bertepatan di Myeongdong. 어디 가고 싶은 데 있어? 명동 갑시다. Dikarenakan waktu jam kerja di mana seharusnya Imu menggunakan jalur tercepat, malah ia memilih jalur utama yang sudah dipastikan kondisi jalan pasti sangatlah macet dan umpel-umpelan. Hingga si Barun yang diburu waktu dan memilih jalan pintas karena tahu bahwa si Imu hanya membuang-buang waktu dan mengetahui bahwa apa yang akan ia lakukan sudah dilaporkan ke si Samsul, hingga si Barun memutuskan untuk keluar dari mobil. 근데 그쪽에는 군인이 더 낫지 않나? 길 찼어. 안 막히는 대로. 수하는 거야? Berlanjut, Barun yang sudah sampai di Myeongdong dan dengan alamat yang ia dapat, sampailah ia di sebuah gedung yang ia tuju dan tanpa tahu bahwa si Imu pun sudah berada di tempat tersebut, hingga ketika ia menyadari bahwa ia melihat salah seorang bawahan si penjol pun langsung mengejarnya. 어이! 그래서 종로 방향! 이 형사! 서울 314 2914? Ya, dia adalah anak buah dari si penjol, yaitu si Gambreng, yang baru saja menyetorkan barang haram yaitu narkoboy kepada pelanggannya, hingga ketika ia bertemu Barun dan akan ditangkapnya pun akhirnya seperti ini. Ya, dengan kemampuan si Barun dalam bela diri dan dedikasinya sebagai anggota kepolisian militer, yang akhirnya terjadilah adegan kejar mengejar antara Barun dan Gambreng, kurang lebih seperti ini. Si Gambreng yang mungkin sudah menjadi kebiasaannya sehari-hari hingga ketika ia merasa dirinya akan tertangkap pun memutuskan untuk melompat dari mobil dan berhasil kabur.
dan mendatangi si penjol sembari mengatakan bahwa ia mendapatkan sedikit masalah di mana ia dikejar-kejar oleh dua orang polisi yaitu Bahrun dan Imuh, dan mengatakan bahwa mereka sedang mengejar si penjol. 조금 남쪽 형사인데 기놈이 상대로 님 전령이라고 불렀습니다. Lagi dan lagi ketika si Samsul tahu bahwa si Imuh gagal menangkap si Gambreng, Samsul mengocehinya lagi dan meminta si Imuh agar mengawasi Bahrun selama 24 jam dan menyarankan agar si Bahrun tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. 이게 극비 수사야? 이게 광고 수사지. 나도 죽을 뻔했어. 집에 데려가서 같이 잠도 자. Di perjalanan pulang mereka mampir sebuah warung dan memberi Bahrun alat pelacak di kaki sebagai tanda pengenal bahwa ia seorang anggota kepolisian. 뭐냐면은 우리나라에서 형사끼리 통하는 그런 표식이지. Sesampainya di rumah, Imuh yang membawa ayam goreng kesukaan anaknya dan memperkenalkan si Bahrun kepada istrinya yaitu si Kasmi, dan mengatakan bahwa Bahrun akan menginap untuk sementara waktu. Melihat ketampanan dari Bahrun, dia bernama Ina yaitu adik dari si Kasmi, tersepona melihat ketampanan dari si Bahrun. Malam semakin larut hingga ketika si Bahrun menerima telepon dari kasiran, yang dimana kasiran memberitahu bahwa ia harus segera menangkap penjol karena waktunya hanya tinggal 48 jam lagi. 누구 마음대로 편하겠어. 이쪽에서 단독 행동하겠습니다. 명심하라. 48시간 남았어. 만약 확보하지 못하면 그 동파 폐기. Pagi, di sisi lain penjol yang ditemui oleh orang yang akan membeli plat master atau plat percetakan uang yang ada pada si penjol. Namun karena si pembeli agak kurang yakin dengan si penjol akan plat percetakan uang yang ia tawarkan dan meminta agar si penjol mau membuktikan keasliannya dalam waktu 2 hari saja. 본론 들어가기 위해 시간이 많지가 않은데 이틀이면 됩니다. Kita beralih ke Bahrun dan penjol di mana ia mendatangi hotel yang pernah didatangi oleh Gambreng dan meminta petugas di sana untuk memperlihatkan jejak rekaman yang ada di sana. Melihat rekaman Gambreng yang menuju basement pun langsung Bahrun menuju tempat tersebut. Sesampainya di basement, ia melihat di mana sedang diadakannya perbaikan, dan ketika si Imuh melihat pria yang pernah lolos yang mengakibatkan ia diskorsing pun langsung mengejar pria tersebut. 저 사람 지금 어디로 가는 거야? 지하층으로 내려갔는데 난 남조선 용사가 아니야. 어디 있어? 엠마. Dan iya, ternyata ia adalah orang bawahan dari si Pak Taram, yang dimana dia adalah orang yang bertransaksi dengan Gambreng, yaitu dengan bisnisnya sebagai seorang pengedar narkoboy. Merasa bahwa ia tidak takut karena ia punya kuasa, di sini pun seolah-olah tak mempedulikan si Imuh dan mengambil bedil miliknya dan mempermainkan bedil tersebut hingga Bahrun yang kelihatannya pendiam, namun ketika melihat hal tersebut pun langsung menunjukkan kepada cara kerja cepat, kurang lebih seperti ini. 그래서도 내가 이렇게 이게 안 하면 뭐 어떡할 건데. 업무 좀 Iya, betapa kagetnya si Imuh ketika melihat Bahrun yang terlihat pendiam namun brutalnya jangan ditanya lagi ketika berhadapan dengan kekerasan. Bahkan hanya dengan tisu gulung ia mampu merobohkan semua orang yang ada di sana seperti ini. Berlanjut ketika Imuh menghubungi Samsul tanpa tahu bahwa si Bahrun sudah menyadap pembicaraan mereka dan mengetahui semua yang dibicarakan. Sesampainya di tempat yang diberitahu oleh si Samsul, dan di situ adalah tempat untuk mencari uang secara haram atau lebih tepatnya tempat judi ilegal. Dan ketika melihat gerak-gerik dari si Imuh pun, para bandit yang menjaga tempat ini pun langsung menyuruh si Imuh agar ia tidak ikut campur dalam bisnisnya. Hingga terjadilah adegan yang cukup beradrenalin seperti ini. 요즘 니네 죽을 수도 있... Di sisi lain, Bahrun yang melihat si Gambreng sedang bertemu dengan salah satu bawahan dari si penjol yaitu Kasrip langsung bergegas menemuinya. Diketahui di sini bahwa tujuan Gambreng menemui si Kasrip adalah untuk mengundurkan diri dari pekerjaan ini karena menurutnya terlalu beresiko jika ia tetap bekerja sebagai bawahan dari si penjol.
Dan ketika si Kasrip memberitahu kepada Penjol tujuan dari si Gambreng yang ingin mengundurkan diri pun langsung dianggap sebagai pengkhianat. Dan si Gambreng pun langsung dibedil seketika itu juga. 신자가 생겨선 아이 되지. Tak berselang lama setelah itu sampailah Bahrun, namun sudah terlambat karena Gambreng sudah nyerkangkang tak berdaya dan terjadilah adu tempilingan antara Bahrun dan Kasrip. Beruntung si Bahrun yang dimana ketika Bahrun yang sudah dibuat babak belur oleh Kasrip, datanglah Imu yang membuat si Kasrip ketar-ketir dan memutuskan untuk cabut. Di perjalanan Imu bertanya kepada Bahrun apakah pria tadi adalah si Penjol dan si Bahrun pun menjawab bahwa ia adalah tangan kanan dari si Penjol, yaitu Kasrip, yang merupakan seorang mantan anggota militer. Karena banyak hal yang mengganggu pikiran Imu di mana ia tidak tahu kenapa dan apa yang sedang terjadi sebenarnya, hingga si Bahrun menjelaskan segalanya bahwa tujuan ia datang ke sini adalah untuk menangkap Penjol dan mengambil plat master dan membalaskan dendam para rekan-rekannya dulu yang telah gugur ketika melakukan penggerbekan. 아까 박명우 죽인 놈 그 등치 큰 새끼 걔가 차기성은 아니지? 공주는 옌병 씨 갖고 네가 그토록 아동을 받은 그 놈을 잡으려는 그 진짜 이유가. Keesokan paginya si Imu yang dimana mereka sedang sarapan, ia menerima telepon dari si Samsul dan mengatakan bahwa mereka mengetahui keberadaan si Penjol. 이게 북한에서 만든 위조지배 동판인데. 장수가 어디야? DS 리조트. Singkat cerita sampailah Imu dan Bahrun ke tempat persembunyian si Penjol, yang dimana saat bersamaan pula di tempat Penjol yang dimana sedang dilakukan tes plat master untuk membuktikan keasliannya. Dan tepat di hari yang telah disepakati, dimana si Penjol yang sedang melakukan tawar-menawar dengan pembeli tanpa tahu bahwa si Bahrun dan Imu dengan bermodalkan tali dan HP mencoba untuk memeriksa keadaan di dalam. Namun karena si pembeli bertele-tele dalam menentukan harga hingga membuat si Penjol langsung memberondong para anak buah dari pembeli. 좀만 불러 하기요. 좀만 불러. 순알강도 같은 새끼. Dor. Begitulah bunyi dari letupan senjata api para anak buah dari si Penjol, dan terjadilah gencatan senjata secara brutal dan mengakibatkan si pembeli meyodo seketika itu juga. Hingga Bahrun pun langsung menerobos masuk melalui kaca dan terjadilah adegan tembak-menembak seperti ini. Beradrenalin bukan? Hehehe. Melihat Penjol yang hendak kabur, si Bahrun pun bergegas mengejarnya, yang disusul oleh Imu, yang saat itu pula si Imu dihubungi oleh Samsul dan menyuruhnya si Imu untuk menghentikan pengejarannya karena terlalu berbahaya dan memintanya untuk menyerahkannya kepada Samsul dan rekan-rekannya. 야, 강진태 이 새끼야. 너 당장 서로 복귀해. 써요 이제. 위험해. 차 돌려. 여기서 멈춰야 되는데. Hingga terjadilah adegan kejar-mengejar antara Bahrun dan si Penjol. Tidak hanya itu, si Bahrun dan Penjol pun memamerkan kelihayannya dalam menggunakan pistol, yang pastinya membuat adegan ini sangat beradrenalin dan membuat hormon-hormon di dalam tubuh bergejolak dan membuat pantat bulu tuku merinding. Dengan ketangkasan Bahrun dalam menggunakan pistol, akhirnya si Bahrun berhasil mengenai mobil yang ditunggangi oleh Penjol hingga membuatnya tergelimpang. Dan jika saja si Penjol menekan pelatuk pistol miliknya, pasti sudahlah si Penjol meyodo seketika itu juga. Berhubung si Imu yang adalah polisi yang mengikuti prosedur hukum yang ada, Imu melarang Bahrun menghabisi Penjol dan berharap akan bisa dihukum secara adil sesuai undang-undang yang ada. Hingga kesempatan itu pun Penjol gunakan untuk kabur. 왜 그랬어?
Mengetahui yang mana rombongan si Samsul akan sampai, si Imu menyarankan si Barun agar ia kembali dan menyerahkan plat master kepada Pak Kasiran, dan mengatakan bahwa si Barun menghilang di laut dan melaporkan bahwa misi telah terselesaikan. 이거 가지고 가. 이거도 살 거 아니야? 가! 남 공조 수사는 여기서 종결이. Berlanjut, Penjol yang ternyata masihlah hidup yang tanpa sepengetahuan dari Imu, di mana Penjol menculik Kasmi dan anaknya. Di sisi lain, Barun yang hendak mudik ke negaranya dihubungi oleh Imu sembari menangis sesenggukan dan dimintai bantuannya untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Mendengar hal tersebut, Barun yang sudah merasa ditolong oleh Imu pun langsung meminta izin kepada Kasiran bahwasanya ia ingin membantu si Imu menyelamatkan anak dan istrinya. 내 잃어버린 게 하나 있어서 그런데. 그쪽 나한테 없습니다. 제발 애는 좀 보내주세요. 연아. 연아 엄마가. 이제 다시. Betapa kagetnya si Imu seketika itu ketika melihat istri dan anaknya yang diuger dengan rantai, dan di situ pula sudah dipasang bom. 여자들부터 풀어줘. Ketika si Imu hampir saja ditembak, tepat saat itu juga Barun yang ternyata sudah berada di tempat ini pun langsung memedih bawahan dari si Penjol terlebih dahulu. Berlanjut, di saat itu pula si Barun membuat kesepakatan dengan Penjol agar ia mau melepaskan Imu dan anak istrinya. Sebagai imbalan, ia akan memberikan plat master yang ia bawa. 움직여선 사람들은 보내라. 동판 내가 죽어서. Sampailah di climax time di mana Barun yang dengan keterampilannya dalam bergerilya dan satu persatu anak buah dari Penjol dihabisinya. Si Kasrip yang sudah tahu keberadaan si Barun pun langsung menembak Barun dan mengenai bahunya, dan berujung adu tempilingan untuk yang kedua kalinya antara Barun dan Kasrip, kurang lebih seperti ini. Hingga akhirnya Barun berhasil menumbangkan Kasrip. Di sela-sela kegentingan itu, yang mana Barun sudah mendapatkan luka tembak, datanglah si Imu dan mengembalikan pistol miliknya, yang membuat Barun terselamatkan dari amukan Penjol. Dan ya, Imu yang memang kurang terampil dalam hal adu jotos hingga mudah bagi Penjol untuk menumbangkannya. Ya, namun tiba-tiba Barun yang ternyata masih bisa bergerak pun langsung memedil kepala si Penjol hingga membuat si Penjol nyerkangkang saat itu juga. Di penghujung cerita, Barun yang merasa lega karena bisa membalaskan dendamnya, dan si Imu yang dimana merasa bahagia karena akan naik pangkat. 나라 인정받는 형사하면 되고 싫어요. Tamat, ending yang cukup menjodohkan. Dari kisah ini saya merasa bahwa percaya dan mempercayai adalah salah satu tujuan untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Saya Jackie dan sekaligus pembawa acara ini meminta izin untuk undur diri dan berjumpa kembali di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih buat semuanya yang sudah mau support dan mau mampir di channel Non IQ. Akhir kata, salam Black Kecer.